Maka itulah baginda Nabi mengajarkan kurang bagaimana indahnya. Diawali sebelum tidur. Bismika Allahumma ya wa bismika amut. Begitu bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Tapi kini kita dalang-dalang yang kurang ajar. Tidur nggak pernah izin. Bangun nggak pernah bersyukur. Inilah konsep dasar sahabat. Itulah abah dalam STS. Kalau kalian ingin merubah nasib, maka gunakan. Ya, sekarang dengan teori kuantum jam, kemudian juga teori adalah gelombang. Ya, karena segalanya hidup ini tentang gelombang, tentang energi. Sungguhnya sangat ilmu fisika, sahabat. Ilmu kimia, gelombang. Harus pahami. Maka gelombang yang terbaik pada diri manusia. Ya. Doa yang terbaik pada manusia. Merasakan ada ya'udu, da'a yada'u. Mengundang Allah yang terbaik pada saat sebelum kamu tidur. Sebelum dan setelah kamu bangun. Bergerak dari gelombang theta menuju alfa. Karena nanti pada pagi hari ini kembali jiwa kita dikembalikan oleh Allah. Lanjutkan lagi adalah untuk menyadari adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kebersamaan antara al-abid wal ma'bud. Menyadari tentang apa arti hidup dan mati. Menyadari siapa abid, siapa ma'bud. Untuk menyadari supaya kita mengerti bagaimana hubungan kita dengan dia, ya sahabat. Hari ini panjenengan yang nonton Abah sudah sesungguhnya adalah sedang bersama, sedang live bersama Allah. Live bersama Allah artinya kalau ibaratkan wayang, pada saat kita masih hidup, bernafas, sesungguhnya kita sedang live bersama Allah. Maka harimu adalah tentang hari ini, hari di mana engkau live bersama Allah. Maka jangan sia-siakan pada saat engkau sedang live bersama Allah, artinya hidup bersama Allah. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid, kedekatannya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bagaimana hubungan kita makhluk dengan khalik, abid wal ma'bud. Disinilah kunci keberhasilan manusia. Manusia akan mengenali Tuhannya kalau dia mengenali dirinya. Sudahkah kita mengobservasi siapa diri kita ini? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah engkau sudah meneliti? Karena engkau adalah laboratorium Allah, engkau adalah miniatur kerajaan Allah. Maka siapa yang mengenal dirinya, mengenali dirinya sejati-jatinya adalah alamat untuk menuju Allah, maka dia akan bahagia. Dia akan mengerti arti tawakal. Dia akan mengerti siapa abid, siapa ma'bud. Dia akan mengerti apa itu ikhtiar, apa itu tawakal. Selama ini manusia adalah tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Adalah karena wayang terlepas dari dalang. Dalang tidak akan pernah terlepas dari wayangnya. Itulah hari ini kita sedang live hidup. Jangan kau rusak kebahagiaanmu sedang live, sedang bermain. Ibaratkan wayang di atas panggung yang sedang dipegang oleh dalang. Itulah permainan. Itulah live. Itulah sesungguhnya kebahagiaan. Dan itulah potensi sebetulnya. Tinggal ada bahasa ikhtiar, ikhlas, mukhlis, mukhlas, pahami. Al-yakin, disitulah kuncinya. Kalau kehidupan permainan ada di sisimu, siap-siap engkau menderita. Karena engkau tidak mengerti siapa dalang. Engkau tidak mengerti siapa yang menggerakkan engkau. Tentu pada saat engkau bergerak dengan segala kelemahanmu, maka apa yang bisa kau raih dalam hidup ini? Karena engkau tidak mengerti sejatinya dalang yang tidak pernah berpisah dengan wayangnya. Kalau engkau hari ini sedih, sebenarnya engkau telah menyinggung dia, sang dalang. Buat apa mengisahkan kisah yang pernah dialami bersama dalang di kehidupan sebelumnya? Karena harimu adalah tentang hari ini, bukan tentang kemarin. Dan demikian hari esok belum tentu engkau masih dipegang oleh dalang. Inilah Allah ajarkan pada kita dalam Al-Quran. Sesungguhnya manusia, aku genggam jiwanya pada saat tidurnya. Dan aku kembalikan jiwanya pada saat bangunnya. Coba pahami sahabat. Betapa dahsyatnya pada saat kita sedang live bersama Allah.
Hari inilah hidup kamu dicirikan dengan nafasmu, nafas keluarmu dan nafas ke dalammu. Syirullah dan nurullah, antara syirnya Allah dan nur Muhammad. Maka engkau akan mengerti kata ikhlas, kata mukhlas, kata mukhlis, kata tawakal, kata yakin. Dan disinilah tumbuhnya dari nanti akan menjadikan. Nah, adapun manusia hari ini, itulah kenapa dia sedang bersedih, karena dia ingat masa lalu. Kenapa dia takut? Dia sedang berpikir masa depan. Padahal kata dalang, hei manusia, masa lalu sudah kumainkan kamu. Sekarang aku sedang laib bersamamu. Inilah hidup. Hidup ini sedang laib bersama Allah. Orang yang memahami hakikat hidupnya, dia akan bahagia. Dia akan mendapatkan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berarti dia akan mewakilkan kepada sang hidup, kepada sang dalang. Tadi semua. Terlebih lagi pada saat adalah dalang sudah dia menyamar menjadi seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Al-alamu mir'atu al-haq. Alam itulah cerminan Allah al-haq. Dia sudah maujud kepada perkara-perkara yang wujud. Bagaimana mungkin si wayang dia bangun pagi, berpikir akan mengejar ikhtiar yang apa dia pikir bisa diraihnya tanpa kau bekerja sama dengan dalang. Itulah tawakal. Sampai pada titik tawakal tertentu, tertinggi, maka disitulah sesungguhnya engkau akan mengerti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Engkau akan mendapatkan rezeki yang tidak pernah kamu sangka-sangka, karena engkau abid tapi sudah mengerti hakikat wal ma'bud yang tidak pernah berpisah dengan dirimu. Pernah nggak kalian nonton wayang? Adakah wayang itu bergerak sendiri? Siapakah kalam yang keluar pada wayang itu? Baik yang khairihi yang baik, wasyarihi yang buruk. Apakah Arjuna itu adalah pada dalang saja? Ataukah Rahwana yang jahat itu bukan pada dalang? Selama ini manusia tidak sadar. Menganggap hanya baik itu kepada Allah. Tapi yang buruk bukan Allah. Ini kesyirikan yang luar biasa. Ya. Memahami Allah yang sempurna. Kita sebagaimana kisah wayang. Yang gagah, yang ganteng, yang baik. Dalang. Tapi juga Rahwana yang jahat. Tadi semua. Buta-buta yang jahat. Semuanya. Kalamnya, geraknya, ucapannya. Dalang. Yang lucu. Bagong, Petruk. Dalang. Coba. Nah, inilah tinggal kamu akan merasakan kebersamaan yang Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Bahwa aku lebih dekat kepadamu, bahkan lebih dekat dari leher dan urat leher. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku maha dekat. Bahkan akulah yang ada. Aku lebih dekat kepada dirimu daripada dirimu kepada dirimu. Kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah kayak dalang sedang dimainkan itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya nunggingnya wayang itu karena ditunggingkan oleh dalang. Pahami itu, ya. Walaupun mirip tetapi ada perbedaannya. Kalau si wayang tidak bisa memilih, si dalang tidak punya jiwa, si wayang tidak punya jiwa. Tapi pada kita manusia, kita punya jiwa. Jiwa yang bisa antara khairihi dan wasyarihi. Antara jadi Arjuna atau jadi buta Rahwana. Antara surga dan neraka. Antara cahaya dan kegelapan. Tadi semua. Kalau kalian tidak mengerti ini, bagaimana kalian akan bahagia? Bagaimana kalian akan meraih? Mungkin kata bahasa dalang, hei wayang-wayang tolol. Kamu hidup dihidupkan, hei wayang-wayang tolol. Kamu bergerak digerakkan, la tataharraku zarratun, sebiji zarah. Akulah penggeraknya. Bedanya kita dengan kisah wayang adalah ikhtiarnya wayang. Tadi semua adalah mutlak, adalah dalang seluruhnya. Tapi pada kita, dalang akan menggerakkan kita tergantung. Nah, di sini ada ikhlas,
mukhlas, mukhlis harus dipahami. Dalam Al-Quran Allah bicara tentang ikhlas. Allah bicara tentang mukhlas. Allah bicara tentang mukhlis. Allah bicara tentang tawakal. Allah bicara tentang al-yakin. Tapi yang ingin Allah tunjukkan adalah tawakal untuk siapa? Ikhlas untuk siapa? Mukhlis untuk siapa? Mukhlas untuk siapa? Yang ingin Allah tunjukkan adalah kamu kenalilah sejatinya dirimu. Karena sejatinya dirimu adalah aku. Maka disinilah siapa yang bekerja, siapa yang berikhtiar. Nah disinilah konsepnya. Maka dibagilah manusia ada tajrid, ada asbab. Tapi asbab tadi semua. Orang yang bergerak adalah dengan dirinya sendiri sahabat. Maka itu akan gagal. Mana ada wayang bisa gerak sendiri. Tadi semua. Ya. Walaupun dalam baik dan buruk adalah kerja dalang, tapi kita jiwa adalah memiliki kewenangan, disuruh memilih. Itulah kenapa ada Al-Quran, ada Nabi dan Rasul. Oh ini baik, ini buruk. Walaupun semua geraknya adalah dalang. Semuanya fi'il Allah, asma Allah, sifat Allah, dan zat Allah semuanya. Itulah banyak manusia kita ini. Kenapa terlempar daripada orbit keridhaan Allah? Karena kita sudah keluar daripada membuat bid'ah daripada sifat-sifat dalang. Sifat dalang 99. Penuh dengan nama-nama yang baik. Asmaul Husna. Tadi semua. Sifat Rahman, Rahim. Tadi semua. Bahkan ingin gagahnya harus Aji, Jabbar, Kohar. Ingin kayanya Al-Ghani, Ghani, Mugni, Razak, Fatah. Coba kurang apa dalang. Cuma sayang manusia adalah sekarang pirok dengan dalang. Ya sholatnya sholat sendiri. Bekerjanya bekerja sendiri. Ibadahnya sendiri. Karena dia lupa bahwa tidak ada wayang yang bergerak. Kecuali pada geraknya dalang. Dia melihat dari sisi fi'il dirinya. Isim fa'il. Tapi lupa sesungguhnya kepada isim maf'ul. Disinilah konsep tawakal, konsep ikhlas, konsep mukhlas. Maka kalau ibadah yang dibangun adalah oleh wayang, maka sia-sia. Karena tidak ada di sisi dalang. Tadi semua. Ya. Kalau dalam bahasa hikam itu yang sering Abah akan al-kaunu kulluhu zulmatun. Al-kaun, siapa kaun itu? Apapun selain Allah kaun. Jamaknya kainat. Ya, kaun kita. Dalang wayang itu semuanya kaun. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua wayang-wayang itu adalah mati. Maka kata apa? Betapa berharganya kita sedang hidup ini. Sedang laib. Maka jangan rusak kebahagiaan hari ini sedang laib bersama dalang. Engkau malah berpikir kisah yang pernah kau buat di kisah sebelumnya dengan dalang. Karena itu udah lewat. Dan engkau takut tentang hari esok. Orang yang takut itu kan berpikir hari esok. Kata dalang, kurang ngajar kamu. Belum tentu aku mainkan. Belum tentu kamu masih ada besok. Kalau aku berkehendak, itulah kenapa Allah itu jaij. Allah jaij, nggak wajib membangunkan kita. Allah nggak wajib. Adalah memberikan hidup kembali jiwa kita. Cuma terkadang kita nggak sadar. Maka itulah baginda Nabi mengajarkan kurang bagaimana indahnya. Diawali sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Tapi kini kita dalang-dalang yang kurang ajar. Tidur nggak pernah izin. Bangun nggak pernah bersyukur. Inilah konsep dasar sahabat. Itulah Abah dalam STS. Kalau kalian ingin merubah nasib. Maka gunakan. Ya, sekarang dengan teori quantum jam. Kemudian juga teori adalah gelombang. Ya, karena segalanya hidup ini tentang gelombang. Tentang energi. Sungguhnya sangat ilmu fisika sahabat. Ilmu kimia. Gelombang. Harus pahami. Maka gelombang yang terbaik pada diri manusia. Ya. Doa yang terbaik pada manusia. Merasakan ada ya'udu. Da'a yada'u. Mengundang Allah yang terbaik pada saat sebelum kamu tidur. Sebelum dan setelah kamu bangun. Bergerak dari gelombang theta menuju alfa.
Karena nanti pada siang sudah gelombang beta, delta, disitulah kita sudah menjadi manusia jasad sepenuhnya. Di situ kalian sudah hilang kesadaran. Dan Allah ingatkan tentang hal ini sahabat dalam Al-Quran. Ya ayyuhal insan. Hei wayang-wayang. Gitu. Hei wayang-wayang yang bodoh, yang tolol, yang mati. Ma gorroka birobbikal karim. Apa yang telah melalaikan engkau pada aku dalang. Kamu tuh hidup dengan hidupku. Wujud dengan wujudku. Coba sadari, rasakan, gunakan aku yang maha hebat. Tapi tidak manusia. Akhirnya dia lebih percaya kepada tenaganya. Lebih percaya pada akalnya. Kita harus menggunakan akal. Inilah akal berfungsi bagaimana. Menggunakan akal bagaimana tadi. Cerdas adalah bukan menggunakan Allah. Karena memang Allah dikehendaki begitu. Dari awal misi kita itu adalah mengenali Allah. Mengembalikan hak Allah pada Allah dalam segala urusan. Supaya kita enak di dunia ini surga. Kita di dunia ini digendong, di dunia ini dijalankan, di dunia ini dibawa. Kamu mau jalan sendiri, mau bawa sendiri, mau nyari sendiri. Pada segala isi alam ini adalah perwujudan dia. Coba ngerti dari hadis kursi. Hei dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Itu saking sayangnya Allah. Maka dunia ini Allah semuanya. Pada saat kamu lupa pada yang punyanya. Padahal segala apa yang makhluknya perwujudan dia. Ya dia akan terus lari dan tersembunyi dari dirimu. Bukan masalah berapa jam yang kau lakukan. Tadi semua. Tapi bagaimana seberapa tinggi yakinmu. Seberapa terang akalmu. Maka ada syu'aul basyirah. Ada ainul basyirah. Ada hakul basyirah. Di situ saja permainannya. Semakin terang, semakin nampak. Semakin gelap, semakin tidak nampak. Hidup, nampak. Nah tinggal hidup. Nanti itulah tawakal ada tingkatan. Yakin ada tingkatan. Tergantung seberapa terang kamu melihat dia. Tadi semua. Beda antara lampu mati. Kemudian dikasih 1 watt. 5 watt. 10 watt. 20 watt. 50 watt. Tawakal yang sesungguhnya adalah 100 watt atau 1000 watt. Artinya kamu sudah tidak ada. Itulah nanti kita akan bahas. Apa itu ikhlas, mukhlas, mukhlis. Maka begitu banyak janji Allah kepada orang ikhlas. Artinya apa? Kamu sudah jadikan wayang yang sepenuhnya digerakkan oleh dalang. Rizkimu sudah dipilihkan oleh dalang. Kendaraanmu, mobilmu, rumahmu, kehidupan. Itulah surga. Ini orang ingin mencari surga lupa pada dalang. Ingin mencari kebahagiaan dari makhluk, padahal dia nggak tahu makhluk itu perwujudan dalang. Tadi semua al-alamu mir'atu al-haq, alam ini perwujudan. Maka pantas kamu kejar kayak apa nggak ketemu. Maka jangan aneh, coba kamu rasakan. Dunia ini seperti jinak-jinak merpati. Pada saat kamu ingin berjalan menuju Allah, dunia ini seperti datang teman nawarkan proyek, datang teman nawarkan bisnis, datang teman menawarkan kesempatan. Itulah dunia. Pada saat kamu mengejarnya, kamu meninggalkan kembali yang tadinya kamu sudah khusyuk, sudah tenang, kamu ngejar ke kanan, ke kiri. Ternyata hanya fata morgana. Itulah kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah fata morgana. Fata morgana itu apa? Terlihat real, nyata, tapi tidak ada. Dan semakin real dunia ini kepada orang yang semakin tadi menghamba pada dunia ini. Lihat kisah bagaimana proses terjadinya fata morgana di padang oase. Orang pada saat dia sudah yang lupa pada Allah, merindukan air, membayangkan air, muncullah oase. Kepada orang tertentu tidak akan ada muncul oase, karena dia tidak menciptakan. Inilah tipuan hati-hati dunia ini. Maka dunia ini permainan, tapi permainan Allah. Jangan kamu yang bermain. Jangan kamu yang membuat permainan. Karena apapun yang kamu kejar, sama saja kamu ngejar Allah. Maka dia akan, dalam arti kau lihat makhluknya atau yang di sebalik makhluknya. Nah disinilah sahabat konsep tawakal, konsep ikhtiar yang harus benar. Jangan juga, ikhtiar juga, maka tadi ada tingkat ikhtiar, ada tingkat tawakal, ada tingkat yakin, ada tingkat ikhlas, ada tingkat mukhlis,
ada tingkat mukhlas. Itu yang paling tinggi adalah mukhlas. Pada saat engkau sudah meleburkan semuanya kepada dalang semuanya. Keyakinanmu naik dari ilmu yakin ke ainul yakin ke hakul yakin, isbatul yakin. Itulah Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuh, kamu sudah indit bari cicing. Lu mampah tengah lengkah. Itulah mukhlas. Tadi semua ya yang kita akan bahas ya. Jadi mari kita rubah diri kita. Maka itulah Allah ingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu yang kamu harus rubah. Tingkat ikhtiar, tawakal, ikhlas, mukhlis, mukhlas. Yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Dunia ini sebaliknya, bukan hanya diam, dia akan datang padamu. Sebagaimana kata dia dalam hadis qudsi, "Hei dunia, lari kamu dari mereka yang sujud pada dirimu." Ini baru bangun tidur yang dibayangkannya makhluk, 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 makhluk. Hidupnya adalah kesedihan karena ingat dulu saya ini loh, dulu ini saya ini loh. Itu kamu sudah menyakiti dia. Hari ini dalang sedang megang, kamu sedang mainkan kamu cerita sama dalang. Dalang, dulu tuh saya tuh bahagia loh. Kata dalang ini, dulu juga bersama aku. Hari ini kau malah ingat dulu. Wajahmu menghadap hatimu tidak bersama aku. Gerakmu bergerak, tapi gerakmu tidak bersama aku. Itu tawakal. Pahami sahabat. Tidak ada gerak yang kita lakukan hari ini. Panjenengan nonton Abah, sesungguhnya sedang bersama dengan Allah. Itulah jasad dan ruh. Kalau jasad saja yang nonton berarti kalian itu mayit. Kalau ruh saja yang nonton berarti kalian itu adalah hantu. Inilah ajwajan. Jasad dan ruh disatukan dengan siap. Aina ma kuntum. Maka Abah begini, dia yang begini sebenarnya. Abah begini, dia yang dorong begini. Mana duluan? Itulah kenapa antara Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah berbeda pandangan soal niat rukun dalam sholat. Kata Imam Malik yang tajrid, yang sudah mampu melihat yang di sebaliknya, selalu ada hakikatnya. Imam Malik melihat hakikat selalu. Karena hakikat itu tujuan. Maka dalam mencari ekonomi Imam Malik itu tajrid. Tajrid itu bukan berarti tidak usaha, sahabat. Nah ini juga suka salah. Tajrid itu juga usaha, tapi usaha dengan Allah. Dia sudah diam. Ikhtiarnya sudah pindah tawakalnya. Tadi semua. Sudah sampai kepada muwakil. Sudah wakilkan semuanya pada Allah. Biar Allah yang ke sawah, biar Allah yang ke kebun, biar Allah yang gosok, biar Allah. Coba kalau kalian sadari sebenarnya tiap hari surat Ar-Rahman. Kamu nangis baca surat Ar-Rahman. Nikmat mana yang kau dustakan? Pada saat engkau ingin pergi, kakimu mengantarkanmu. Pada saat kau ingin mengambil, tanganmu. Pada saat kau ingin memakan, mulutmu menerima. Pada saat kau ingin melihat, matamu kau rasakan. Coba bayangkan betapa indahnya kerjasama antara telinga, mata, mulut, rasa, kaki, semuanya. Gatal di sini, tanganmu menggaruk. Bukankah engkau menyaksikan keajaiban Tuhan pada dirimu? Siapa yang melakukan itu? Hidup. Tadi semua. Siapa hidup itu? Ruh, hayat. Siapa hayat itu? Allah, sahabat. Allah. Dan Allah akan menggerakkanmu. Hidup akan menggerak tergantung si jiwa. Inilah kenapa harus kita sucikan jiwa. Badan, hati, jiwa yang harus disucikan. Kalau hidup, ruh adalah selalu suci. Karena dia adalah milik Allah. Tinggal kemana kamu membandulnya. Disinilah perbedaan manusia dengan makhluk yang lain. Semua makhluk punya ruh, tapi tidak semua makhluk punya jiwa. Kitalah jiwa. Yang punya jiwa, kita manusia. Maka wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Inilah, kamu silakan. Mau jadi Arjuna, wa taqwaha, mau jadi Rahwana, mau jadi si Duryodhana, fujuraha, dalang, digerakkan oleh dalang. Tapi yang memilih jadi Rahwana, Duryodhana adalah kamu. Dalang hanya memainkan saja. Karena Tuhan itu memainkan kamu dari sini, sahabat. Akan nyetirin lewat kemudian pikiran kamu. Maka pikiran inilah bagaimana tergantungnya ada di dada sini.
Maka itulah karena betapa pentingnya membelah dada kita. Dada. Kebahagiaanmu ada di sini. Baladil amin ada di sini. Kota yang aman di sini. Maka mandakholahu kana aminah, kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang telah masuk ke rumahku. Di mana? Di sini. Amanlah kamu. Mandakholahu. Dijamin kalau ke sana 1 miliar kali pun di Makkah tidak akan aman kamu. Karena kamu tidak bisa masuk ke rumahnya di sana. Rumah yang sejatinya di sini. Tadi. Mandakholahu kana aminah. Kalau kamu telah masuk, maka fi'il madi. Siapa yang telah masuk? Kanaan. Mandakhola nur. Kata baginda Nabi, mandakhola nur fi qalbil mu'min. Dalam kalbunya si mukmin, bukan kamu. Mukmin itu siapa? Ruh kita, jiwa kita. Mandakhola nur fi qalbil mu'min intasyahawan syarah. Pasti dia bahagia. Itulah qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang telah mensucikan jiwanya, kolbunya, jantungnya, lewat napas masuk, napas keluar. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana mencabut catatan-catatan buruk dan tadi sifat-sifat bid'ah, keluar dari sifat Allah. Allah tidak punya benci, dengki, iri, hasud, adu domba, ria, ujub, sum'ah. Itulah yang dicabut. Illallah. Dengan napasmu. Allah. Atau Allah. Allah. Tidak dengan lisan di sini pada waktu fajar. Karena perpindahan dari gelombang delta menuju alfa. Itulah yang terbaik kamu ditanam, dibentuk, diwarnai, dilukis tentang hidupmu hari itu. Inilah. Cabutlah wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum, catatan yang sudah kamu tarik dengan napasmu. Rasa sial, rasa benci, rasa dengki, rasa dendam, rasa hasud. Tadi semua, ya. Kemudian hidup yang menyerah, tadi semua, ya. Seolah-olah, inilah kamu cabut tadi semua. Allah itu yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dalam hidupmu. Tidak menghendaki kesulitan. Buat apa Allah menyulitkanmu? Yang membuat sulit dirimu adalah dirimu sendiri. Tidak ada niat dari Allah. Yang membuat masuk neraka kamu kepada dirimu sendiri. Neraka dan surga. Manusia takut dengan neraka, nggak sadar setiap hari berada dalam neraka. Apa sih neraka itu? Maka akhirnya nur dan nar, sahabat. Sebagaimana api ini, nur dan nar. Bagaimana mungkin akan kamu lepaskan antara surga dan neraka? Kamu butuh pada nur, kamu butuh pada nar. Itulah kenapa Allah kisahkan malaikat, iblis dan malaikat selalu bersama. Iblis itu jin. Inilah yang satunya narnya adalah jin, nurnya malaikat. Kalian tuh suka bingung yang kayak gitu kan, tadi ngajinya hanya tahu nama, nggak tahu barang. Inilah Nabi ingatkan, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Ingat neraka, takut karena kamu tuh tiap hari hidup bersama neraka, nar. Tapi kamu juga bersama malaikat, nur tadi semua. Karena itulah hakikat alifnya lafaz Allah, jalalnya Allah tadi semua. Maka dunia ini hanya permainan jalal, kohar, jamal, kamal. Kalau kamu ingin mendapatkan kata-kata syai'atoilah, kelembutan Tuhan, bermainlah di level jamal dan kamal. Tapi kalau kamu tidak bisa menyadari, merasakan kehadiran Allah dengan jamal dan kamal, maka kamu akan digeret kepada jalal dan kohar. Jadi kamu ini yang bikin susah kita, yang masuk neraka kita. Persoalan kita bikin sendiri. Keyakinan pada dalang hilang. Padahal sedang dimain bersama dalang. Dia lupa pada dalang. Maka dia minta pada Tuhan yang tahu siapa atau makhluk. Pada wayang yang lain. Kata si waktu si cepot ini punya masalah. Deng 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 deng. Dia ngomong sama siapa? Bosnya siapa itu? Si Arjuna. Arjuna, saya banyak masalah. Arjuna, saya ini lagi susah. Saya ini lagi miskin. Saya ini lagi susah karena saya adalah korban judi online. Kata si cepot kepada si Arjuna. Inilah. Padahal dia sedang bermain dengan dalang. Nah inilah yang sering dikatakan oleh Syai'atoilah. Dalam hikam itu adalah. Tolabu minhu adalah ittihamun lah. Wa tolabu ka ghaibatun min ka'anhu. Wa tolabu ka li ghairi li killati hayaika minhu. Wa tolabu ka min ghairihi li wujudi bu'di ka'anhu. Engkau meminta kepada Allah menuduhnya. Karena kamu gak percaya bahwa sesungguhnya kamu bersama dengan dalang.
Ya. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, dan engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu terhadapnya. Kamu hilang. Bagaimana kamu mencari Allah? Tadi orang yang mencari Allah tidak akan ketemu Allah. Pak Maman yang mencari Pak Maman tidak akan ketemu. Tadi semua. Kemanapun penjuru langit ketujuh sekalipun, Pak Maman tidak akan bertemu dengan Pak Maman. Kalau yang dicari Pak Maman. Coba kamu diam, baru sadar. Oh, saya Pak Maman itu. Begitu. Maka orang yang mencari Tuhan keluar dari dirinya nggak ketemu. Dan itulah hukum Allah itu dalam kitab apapun, Kifayatul Awam, Dasukib Darohin, dan lain sebagainya, Kijan Ad-Darori. Tidak boleh ada makulat yang utama, tidak boleh ada jihad. Artinya apa? Kalau udah jihad itu keluar Tuhan itu dari dirimu. Kau bisa tunjuk dimanapun. Kau bisa sangka. Padahal di sinilah kenapa tidak ada makulat, kenapa kalian nggak sadar? Karena dia wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Yang menunjuk itu nanti di penghujungnya ternyata yang ditunjuk. Yang mencari itu ternyata yang dicari. Nah, yang meminta itu ternyata yang mengabulkan. Tuh, kun fayakun. Kan tadi semua. Coba bukti bahwa dia mengabulkan. Pada saat kamu mau makan, pikiran kamu mau makan. Dia mengabulkan. Kakimu melangkah ke ruang makan. Tuh lihat. Sampai di ruang makan. Kaki siapa yang melangkah ke ruang makan? Padahal kamu yang ingin makan. Perutmu nanti akan kenyang. Tuh. Perut yang akan kenyang. Merasakan lidahmu. Tuh. Semuanya di situ satu. Kakimu melangkah. Sampai di ruang makan. Kaki tidak makan. Ya. Tangan bekerja. Mengambil nasi. Tangan tidak makan. Tapi tangan buat masuk ke mulutmu. Mulut nggak bisa apa-apa. Lidahmu merasakan tuh. Padahal tadi lidah nggak tahu dia. Yang tahu perut. Lapar tuh. Sesungguhnya dia menunjukkan di situ kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Satu wujudlah pada diri. Nyatalah Allah itu pada dirimu. Inilah maka dikatakan al-kaunu kullu zilmatun wa innama ana rohu duhurul haqi fihi. Harusnya kita paman ro al-kauna walam yashadu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad awazahu wujudul anwar. Muncullah cahaya. Tabah tadi. Bahagiamu tergantung seberapa ikhtiarmu. Ikhtiar yang dengan cahaya Allah. Ikhtiar kamu di tempat gelap, kata Imam Ghazali. Maka pada saat kau mendapatkan pun, kamu kira itu adalah kayu bakar, taunya ular. Inilah manusia yang suka salah di dunia ini. Maaf. Ikhtiar. Kerja keras. Tapi dia lupa kerja cerdas. Keras. Dengan tubuhmu ikhtiar. Tawakal. Cerdas. Wakilkan. Nah disitulah ahli sunnah, ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi kayaknya kayak mutajilah semua di manusia sekarang ini. Ada lagi yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi banyaknya kayak jabariyah semua. Kalau sudah lepas. Seolah-olah dalang semua. Tapi dia lupa al-abid wal ma'bud. Maka disitulah kenapa ahli sunnah wal jamaah itu kawinkan antara tawakal dan ikhtiar. Kawinkan syariat dan hakikat. Ini ada yang hakikat lupa syariat. Kayak ruh, lupa dia punya jasad. Ada yang jasad, dia lupa punya ruh. Ada yang la ilaha illallah ruhmu, dia lupa Muhammadur Rasulullah jasadnya. Itulah Rasul dia. Inilah harusnya kita adalah satukan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dohir dan batin sebagaimana gula. Tidak pernah berpisah dengan manisnya. Nah itu yang harus dilakukan. Sahabat. Jadi kalau kita lihat ya. Maka banyak kita manusianya banyak terhijab oleh sesuatu perkara yang tidak ada. Mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Di antara bukti kekuasaan Allah pada dirimu itu dia menutup dirinya, menutup kamu dengan sesuatu yang tidak ada. Apa? Jasadmu itu. Nah disinilah permainan ikhtiar dan tawakal. Jadi silakan. Tubuh ini gerak. Digerakkan hati. Hati ini digerakkan oleh ruh. Ruh digerakkan oleh Allah. Nah, sekarang berarti bagaimana kamu bekerja? Sadari oleh tubuhmu. Sesungguhnya diriku ini wayang. Yang digerakkan oleh hati. Hati digerakkan oleh jiwa, ruh. Nah, jiwa. Nah, inilah persoalannya. Kita ini ruh, ada jiwa. Jiwa ini kan tergantung daripada keadaan kebersihannya. Kalau jiwanya bersama kegelapan, maka datang ke pikiranmu kegelapan. Datang ke tanganmu kegelapan, ke kakimu kegelapan. Karena tergantung daripada si jiwa itu levelnya.
Maka di situ ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Tawakalnya juga meningkat. Dari tawakal ada pada dirimu, pada jasadmu, sampai tawakal pada Allah. Tapi Allah, tadi sebagaimana Nabi ditegur oleh Allah. Hai Muhammad, wa ma romaita id romaita, walakin Allah roma. Siapa Muhammad yang lempar pasir itu? Aku, kata Muhammad. Kata Allah, bukan aku. Nah, benar, aku dua-duanya. Tidak mungkin Allah menyangkul. Maka disinilah tawakal dan ikhtiar itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, tidak bisa apa-apa tanpa nasta'in. Maka itulah kenapa iyyaka na, bukan a. Menggunakan jamak Allah itu. Kami, aku dan engkau. Ahad dan Ahmad, supaya kamu jadi Muhammad. Tuh. Jangan pisahkan Ahad dan Ahmad, Muhammad. Inilah tubuh kita. Maka dalam amaliyahnya, setiap kamu baca sholawat, baca dikit, baca pada tanganmu. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Supaya satu. Jangan sampai si Ahmad di mana, si Ahad di mana, tidak akan pernah menjadi Muhammad. Karena Muhammad adalah gabungan Ahad dan Ahmad. Muhammad tadi. Maka ikhlas tidak akan sampai tanpa jadi Muhammad. Mukhlas. Iman tidak akan jadi kamu tanpa menjadi mukmin. Muhammad mimnya itu. Islam kamu tidak akan bisa menjadi muslim. Mimnya adalah Muhammad. Tadi semua. Ya. Sujud kamu tidak akan pernah tubuhmu itu menjadi innama ya'mur masajidallah. Karena mimnya Muhammad, sahabat. Nah inilah maka kita harus mengerti bagaimana dalang dan wayang di antara kita ini. Sehingga kenapa kata ibadah, dari kata abadah ya'budu ibadatan. Abadah ya'budu ibadatan. Berarti mengabdi nasi hamba. Mengabdi nasi jasad. Jasad ini harus jadi hamba. Dari siapa? Dari jiwa, dari ruh. Tapi si jiwanya harus dibersihkan. Karena kalau enggak, dia akan menjadikan dalang yang kurang ajar kepada tubuhmu. Dia akan menjadi Duryudana. Kamu akan jadi Duryudana. Maka orang itu sederhana. Lihat saja kalam-kalamnya. Ya, orang-orang yang sudah bersama dengan dalang, kalamnya penuh dengan hikmah. Banyak rahasia yang disampaikannya. Karena dia sudah bersama dengan cahaya. Dia sudah nurun ala nurin. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Maka seterang itulah terang benderang kepada dia. Karena dia sudah mati. Dia memantulkan cahaya dalang pada hidupnya. Dapat rizki. Banyak ilmu. Banyak. Tubuhnya abid. Ruhnya arif. Tadi semua. Soleh jasadnya. Arif. Ruhnya enak. Dunianya bahagia. Ruhnya bahagia. Itulah kesempurnaan Allah, sahabat. Ya. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nih, kalau tidak demikian, berarti kamu selalu parku Allah. Kamu selalu lupa gerak dalang pada dirimu. Padahal wujudmu adalah wujud dalang. Kalamu kalam dalang, sama dalang, basor dalang, ilmu dalang. Nah, tapi si jiwa di sini punya pilihan. Karena Allah sudah ngasih izin si jiwa untuk memilih. Itulah ujiannya kepada makhluk. Kamu. Maka kerjanya orang si jiwa yang tidak sadar, dia akan kerja dengan tubuhnya. Dengan kerja keras. Apalagi tidak keras. Tapi tanpa kerja cerdas. Cerdas itu bekerja dengan Allah. Kerja keras, kerja cerdas, cerdas lintas, kerja integritas, bersatu semua. Mata, telinga, kanan, kaki, hati, pikiran. Ini yang kata Allah. Wabdagi fima ataqallahu dar. Dari apa yang telah Allah anugerahkan jasadmu. Itulah dengan nikmatul ijad. Dan apa yang akan disempurnakan oleh Allah nikmatul imdad. Karena Allah itu Al-Karim. Yang akan menyempurnakan, menyiapkan. Untuk kamu bahagia. Sahabat. Kalau kamu hari ini tidak bahagia. Pasti ada yang salah dengan dirimu. Pasti ada yang salah. Dan yang salah bukan Allah, kita. Kita adalah terlalu percaya pada kerja keras. Tapi lupa pada kerja cerdas. Kalau wayang-wayang itu tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, pasti dia salah. Pasti dia lupa tawakal pada dalang. Padahal yang tahu baik dan buruk hanya dalang. Yang tahu skenario hanya dalang. Dan akhirnya wayang terkadang melihat perkara yang dia anggap baik, ternyata buruk menurut dalang. Nah inilah ketipu-tipu kan akhirnya.
Yang dianggap buruk olehmu ternyata baik. Nah, inilah kenapa. Kalau dalang sudah menetapkan kamu jadi apapun, rawana, perampok, maling. Di dunia ini yang maling Allah juga. Satpam Allah juga. Polisi Allah juga. Nah kalau udah tauhidnya di situ udah begitu. Sudah lebur tadi semua. Maka dalang akan memainkan kamu di peran yang bagus. Tadi semua. Kalau makanya Abah tidak ada yang Abah benci di dunia ini. Karena semuanya adalah gerak wayang. Tadi gerak dalang. Tadi semua ya. Yang memilih salah itu dirinya. Bukan Allah. Ingat itu ya. Maka dikatakan apa namanya? Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Siapa yang na'budu, siapa yang nasta'in. Maka harus disambungkan na'budu dan nasta'in dengan waw atap. Al-atbu bil wawilil mutlaqil jam'i. Artinya apa? Si abid dan ma'bud sudah wahwa ma'akum nama kuntum. Fi'il dia, fi'il dalang. Tadi semua. Jadi sudah merasakan wahwa ma'akum. Fi'il aku, fi'il dalang. Apalagi kalau sudah kamu mampu melepaskan yang tadinya kamu menggunakan isim fa'il, sekarang menggunakan isim maf'ul. Artinya apa? Sekarang kamu sudah dijalankan, sudah digendong, sudah masuk naik perahu Nabi Nuh, sudah sampai kepada Bukit Tursin, sudah sampai kepada Jabal Nur, sudah sampai kepada apa nama Jabal Rahmah. Itu sudah selesai hidupmu. Berarti engkau sudah. Itulah kisah Allah dalam Al-Quran. Jangan terjebak dengan sosok-sosok Adam ketemu Jabal Rahmah. Jangan tertipu sosok Musa ketemu Bukit Tursin. Nabi Muhammad ketemu Jabal Nur, Jabal Sur. Nabi Nuh ketemu Bukit Judi. Itu hanya kisah Tuhan tentang peran. Sebetulnya kitalah pelakunya hari ini, sahabat. Karena yang dulu itu sudah lewat. Ingat itu. Kamu yang hari ini sedang live sama Tuhan. Nabi Muhammad juga sudah tidak live sama Tuhan bahasanya. Karena tidak ada jasadnya, tidak ada nafasnya. Maka ini juga orang yang bermursyid juga kadang-kadang suka on. Bagaimana kamu sedang tidak live bersama nafas gurumu? Maka itulah disebut mursyid itu adalah guru yang dohir, yang bernapas dari semua. Karena kalau sudah tidak bernapas berarti apa artinya tadi semua? Ya, ini harus dipahami kalian yang jangan terjebak di dalam itu apa namanya? Karena intinya hidup, life. Kehebatan gurumu yang sudah lewat itu sudah kisah lalu. Kehebatan Adam, Idris, Nuh, Musa semua. Itu Allah sedang mengisahkan perjalanan yang sudah lewat. Tapi kamu hari ini pelakunya. Kamulah Adam itu. Kamulah Idris itu. Kamulah Ibrahim itu. Kamulah Musa itu. Sampai di ujung harusnya kitalah Muhammad itu. Maka jangan mengisahkan tentang Muhammad Soleh. Setiap Isra Mi'raj, Rajab. Kita nggak soleh-soleh. Yang mau jalan kepada Allah itu kita. Kita dikasih kesempatan bebarengan sama dalang hari ini. Hidup dengan hidup dalang. Adapun dalang mengisahkan dalam bukunya Al-Quran gitu kan tadi semua. Tentang orang-orang dulu. Yang sudah pernah live bersama Tuhan. Gitu loh. Kamu hari ini sedang live. Dan juga jangan takut yang di depan. Karena belum tentu kamu dimainkan lagi. Ya Allah ya Karim. Maka banyak manusia menyia-nyiakan hidup live bersama Tuhan hari ini. Nah, tinggal kenali siapa dirimu, siapa Tuhan. Al-abid wal ma'bud. Manis dan gula. Ingsun ya sirah. Jasad ya ruh. Dan di mana jiwa? Nah, berarti itulah yang harus dibangun jiwanya dulu. Karena jiwa adalah merupakan supir kepada badan ini. Kalau jiwanya benar, benarlah matamu. Benerlah telingamu, benerlah tanganmu, benerlah keyakinanmu, benerlah langkahmu. Tapi jiwa yang kotor, wa nafsi wa masawaha falhamha fujuraha wa taqwaha. Maka dia berkata, qad aflaha man zakah. Pasti untungnya si wayang yang sudah menyadari siapa uripnya. Dia menjadi hamba abid, abada ya'budu ibad, mengabdi kepada dalang. Nah, dalangnya nggak di mana-mana, di dirimu. Kan tadi wahwa ma'akum nama kuntum. Pernah nggak lihat kamu wayang main sendiri, dalangnya di sono? Pernah nggak kalian melihat wayang sedang main? Maka pada saat berpisah wayang dan dalang, lihat. Wayang dipetik di truk, dalang tidur di hotel. Wayang tinggal di peti, dalang makan di restoran. Tapi pada saat sudah di panggung, dalangnya kamu, wayangnya kamu. Wow. Yang tadinya kamu pada saat dalang tidur di hotel, kamu ikhlas, kamu tidur aja di peti. Tapi
Dalang lah, tidur di makan di hotel yang mewah, kamu tidur aja. Nggak ada wayang yang bisa makan tanpa dikasih makan oleh dalang. Itulah Allah ingatkan pada hadis qudsi, hei manusia, sesungguhnya kamu itu telanjang kecuali orang yang aku kasih pakaian tuh. Kalau begitu siapa yang ngasih pakaian itu? Siapa yang membajuimu itu? Rasakan pasang kancing saja kamu nggak usah tahajud, nggak usah baca Quran, kamu nangis pasang ini sahabat. Ya Allah, ya Karim. Kamu akan mengerti betapa sayangnya Allah pada saat menyuap makan. Siapa yang menggerakkan tanganmu ini? Kau akan merasakan makanannya. Ya Allah, terima kasih. Nikmat mana yang kau dustakan? Ada makanan ini semua. Ya Allah, engkau jadikan. Ini orang Tuhannya nggak tahu. Bahkan pergi ke Mekah bolak-balik, umroh bolak-balik, hajian bolak-balik. Tapi tetap bahil, nggak sadar pada Tuhan. Hanya keliling-keliling di rumah Tuhan. Tapi rumah Tuhan yang sejatinya ditinggalkan. Apa nggak cemburu Tuhan? Itulah yang disebut syirik jali pada jasadmu. Syirik khofi pada hatimu. Syirik syir pada rohmu. Inilah sahabat. Kau dengan melangkah saja, kau akan merasakan. Coba kamu nggak sadari dengan tubuhmu ini, betapa sempurnanya tubuh ini. Maka manusia makhluk yang paling ajaib yang diciptakan Tuhan. Karena manusia adalah mazhar dari Tuhan, kenyataan dari Tuhan. Maka kau bisa berpikir, kau bisa memilih, kau bisa menentukan, kau bisa tidak. Malaikat nggak ada yang bisa. Kalau malaikat, kalau suruh A, ya A saja. Kalau malaikat ya B saja. Kalau suruh ruku, ya ruku saja. Kalau sujud saja. Kamu bisa berdiri, kamu bisa ruku, bisa i'tidal, bisa sujud. Bahkan kamu lebih sempurna dari nabi-nabi yang dulu. Maaf. Sholat subuh, Adam, kamulah Adam. Tapi kamu bukan hanya sholat subuh, kamu sholat duhur. Sholatnya Nabi Ibrahim tuh. Berarti kau bersama Adam, bersama Ibrahim, bersama Yunus atau bersama Nuh, silakan tergantung dari kawal mana. Kalau abah nggak mempersoalkan nabi mana, tapi yang sing penting pahami tentang bagaimana sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 3 rakaat. Itulah nabi ulul ajmi yang tidak pernah berpisah dari dirimu. Ini Tuhan sedang live bersamamu, menarik kembali kisah lama itu. Cuma sayang kita nggak ngerti. Yang makanya tadi sahabat ya. Apa itu ikhlas? Mukhlis. Mukhlis itu adalah dalam isim fa'ilnya adalah akhlaso yukhlisu. Ada ikhlasan, adalah mukhlisun, ikhlas. Mukhlis. Mukhlis adalah orang yang sedang berusaha berbuat ikhlas, itu mukhlis. Ya. Ini abah sebagai natijanya dari semua, ya. Jadi lillah, billah, ma'allah. La haula wala quwata billah. Nah itu yang ujungnya mukhlas nanti la haula wala quwata illa billah. Lillah kamu ada, ikhlas. Itu bahasa mukhlis. Orang yang sedang belajar berbuat ikhlas itu mukhlis. Tadi karena mimnya itu orangnya masdar di situ, mukhlis. Orang yang sedang belajar berbuat ikhlas, mukhlis namanya. Ya. Mukhlas nanti orang yang sudah diberi ikhlas gitu oleh Allah. Karena makhluk itu nggak ada yang ikhlas. Makhluk itu nggak ada yang sabar. Diberi sabar, diberi syukur, diberi kaya, diberi tuh. Pahami? Lillah, billah. Lillah, kamu ada dia, kamu ada Allah. Nggak apa-apa. Maka itulah Tuhan mengisahkan tentang, bukan tentang siapa lebih saksi antara Nabi Isa dan Tuhan Abdul Qadir. Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan kum biidnillah. Tuh, masih ada Isa, masih ada Allah. Itu ikhlas. Lillah, karena Allah. Tadi, billah, bersama Allah. Bedakan. Tadi semua. Billah, ma'allah, sudah lebur. Ujungnya la haula wala quwata, hilang kamu. Itulah, hilang kamu. Maka yang ada hanya Allah. La haula wa, barulah innalillah. Nah, innalillah itu kalau sudah la haula wala quwata. La haula wala quwata hanya terjadi kalau sudah ma'allah. Ma'allah terjadi setelah billah. Billah diawali dengan lillah. Makanya dalam surat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, lillah dulu tuh. Maka dibagilah salat maktubah syariat untuk lillah. Ada kamu, ada Allah, begitu awalnya. Tapi sholat itu masih syirik.
Tidak mungkin sampai pada Allah, hanya sampai kepada sah, tapi tidak makbul, apalagi ma'jur, dibalas, diganjar, dikasih surga, dikasih rezeki yang tidak terhingga, karena baru sampai level ikhlas, baru sampai kepada tadi, lillah, ada kamu, ada Allah. Tapi di situ, lillah aja masih proses, di sisi kamu, di sisi Allah. Orang untuk sampai situ pun lillah kadang-kadang masih belum paham. Tetap aja lillah, dia yang kerja, dia yang sholat. Ini persoalan kan tadi semua. Lillah, barulah billah bersama Allah. Atas nama Allah yang kedua ini. Kamu sholat, udah karena diberi Allah sholat. Tahu tadi, kalau tadi mencari sholat, mencari tahajud, mencari duha, mencari rezeki, mencari jodoh, lillah, karena Allah. Tapi sekarang, billah. Tadi semua, aku diberi jodoh, aku diberi kerja, aku diberi ini, nanti kamu akan diberi ikhlas. Karena ikhlas yang sesungguhnya Allah. Kalau kamu sudah mukhlas. Kalau sudah begitu, itulah man dakhalahu kana aminah. Dia akan masuk setelah habisnya. Itulah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka kau sekarang ilmu akan diberikan sekehendak Allah. Apapun kamu akan mengerti, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu antariksa, semua ilmu, karena ilmu itu Allah. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Tapi sekarang banyak orang berilmu kegelapan. Karena ilmunya ilmu akal, ilmu nafsu. Ilmu jiwa yang masih kotor. Akhirnya begitu muncul, ilmunya itu membahayakan kepada banyak makhluk. Mensesatkan, dolun mudilun. Bicara surga, nggak ngerti surga. Bicara barja, nggak ngerti barja. Bicara sirot, nggak ngerti sirot. Bicara siksa kubur, nggak. Itulah karena dalilnya. Hanya semuanya tahu dari kata orang. Kata orang. Kata orang. Agama itu bukan tentang kata orang. Tentang pengalaman rohani dirimu sendiri. Engkau yang sudah terbuka. Abah yakin dari teman-teman yang sudah terbuka mengerti. Surga, neraka, barja, syirat. Semuanya ternyata. Semuanya di sini pada dirimu. Ya kalau kamu masih di sana. Itu kan kamu baru pada level luar. Nanti kamu akan bicara. Allah pun seolah-olah kayak makhluk yang tidak sempurna. Allah kayak makhluk. Punya status. Punya staf. Allah, Mikail, Israfil, Ijoil. Tuh coba. Katanya Allah ini mengutus Jibril menyampaikan wahyu. Allah mengutus Mikail bagi rezeki. Allah mengutus Musa. Israel untuk nyabut nyawa. Allah mengutus Israfil untuk meniup sangkakala alam. Dari semua. Padahal kalau nanti sudah hakikat. Ternyata. Semuanya pada dirimu. Wujud Allah. Muncullah Jibril penglihatanmu. Wujud Allah pada dirimu. Wujudlah Mikail pada telingamu. Wujud Allah. Wujudlah Israfil pada mulutmu. Wujudlah Ijrail pada hidupmu. Siapa Ijrail itu? Napasmu. Karena orang tahu nama. Nggak tahu barang. Maka tadi baginda Nabi mengasih tahu. Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa tahu nama. Nggak tahu barangnya. Tadi semua. Dia tahu tulisan nasi. Nggak ketemu barangnya. Kafir. Lapar tuh maksud kafir itu. Ini kafir Hindu, Buddha, Cina. Lagi suka nuduh kemana-mana. Kafir tertutup maksudnya. Gelap maksudnya. Gitu loh. Makanya menafsirkan Quran bagi orang yang tidak mengerti hakikatnya. Selalu akan membuat kisah yang nggak jelas tadi semua. Tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diukur, tidak bisa dirasakan. Karena kata orang, udah ribuan tahun kata orang. Akhirnya manusia terjebak dari kata orang. Tuhannya terus merubah kehidupan. Kamu terjebak dari sangkaan di sono. Nah inilah. Berhentinya berarti akal kamu dalam digunakan. Tadi semua, ya sahabat. Coba, ayo bangun dari kesadaran. Bangun dari tidurmu. Bangun dari matimu tadi semua. Ya, insya Allah kau akan menyadari semuanya. Kau akan takjub dengan permainan Tuhan, drama Tuhan ini semua. Ternyata tidak repot, tinggal diam saja. Nah, kalau udah ngerti dalang sebetulnya dalang, apa susah-susah. Dalang aku siapkan mulut, pasti makanan disiapkan. Dalang udah ngasih mata, pasti aku dikasih pemandangan yang bagus. Dalang udah ngasih pendengaran, pasti akan aku dengar suara-suara surga. Dalang sudah ngasih mulut, aku akan mencicipi makanan surga. Dalang sudah ngasih hidup pada dirimu. Itulah tentang Jibril, Mikail, Israfil, Israel, tentang Ibrahim, Nuh,
tadi Musa, Isa, dan Muhammad, semuanya tubuh wujud pada dirimu. Itulah sahabat. Ya kamu mau di level mana? Itulah maka tentu kalian akan bagaimana? Abid wal ma'bud, ikhlas, memurnikan, membersihkan. Ya, mulis dari kata kholaso. Kholaso itu bersih. Orang yang sedang berusaha membersihkan keberadaan dirinya, gitu loh. Menyadari kehadiran Tuhan. Oh, ternyata aku tidak wujud. Aku Adam. Nah, tuh, kamu akan kenal. Maka Allah, fi anfusikum afala tubsirun. Dan kenali pada dirimu. Apakah engkau tidak memperhatikan siapa dirimu itu? Maka kau sudah mengenal dirimu, kenallah engkau pada Tuhanmu. Engkau akan kenal dirimu ketidakberdayaanmu, dan kau akan kenal Tuhanmu yang memiliki segala daya dan upaya. Maka ikhtiarmu bersama Allah. Tawakalmu kepada Allah. Allah yang membawamu pada Allah. Allah membawa rizkimu pada Allah. Dunia ini semua sahabat dalam perwujudan Tuhan. Maka rizki itulah, panggillah Tuhan. Siapa namanya? Si Rojak. Tadi Tuhan pada saat ngasih rizki namanya si Rojak. Tuhan yang ngasih pada saat ilmu namanya si ilmu, si cahaya, si nur. Tuhan pada saat ingin menyayangi si Rahman. Tuh. Tadi. Tuhan pada saat ingin membuat kamu kaya, si Goni. Panggil tuh si Goni, Goni gitu. Tuhan pada saat ingin berimu kaya, Goni, Mugni, Rozak tuh. Rozak, Goni, Mugni. Ya. Tapi ini malah muncul Ijid, Bengki. Kan Tuhan, aku tidak punya nama itu. Jangan campur adukan aku. Jangan campurkan hak dan batil. Jangan bid'ah, kata Allah. Aku hanya punya 99 nama. 99 sifat. Dan nama aku Asmaul Husna itu namanya nama indah. Jangan kau rusak dengan iri, dengan dengki. Kau berbuat bid'ah berarti kau menambah sifatku, kata Allah begitu. Maka itulah kenapa ada bahasa tahalli, tajalli. Dia hanya akan tajalli pada rumahnya yang sudah dia bangun dengan tangannya di hatimu. Nah, disitulah sesungguhnya ada pelajaran kepada kita, sahabat ya. Jadi ibadah ada orang melakukan pengabdian. Abada ya'budu ibadatan. Bagaimana si abid mengabdi pada si ma'bud. Bagaimana si jasad mengabdi pada ruh. Gitu loh. Itulah waktu Allah dari awal. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruh. Faqa'u lahu sajidin. Setelah selesai cangkangnya, nah ini tadi. Casing HP-nya, ruhnya ditiupkan tuh si SIM card. Nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan, aku masukkan SIM cardku pada dirimu untuk kamu berhubungan dengan provider. Akulah Telkomsel, akulah Indosat. Gitu loh. Tadi semua Tuhan sedang membuat contoh segala di alam dunia untuk mengenalkan kullu syai'in babun ilallah. Nampaklah. Nafakhtu fihi mir, aku tiupkan, aku masukkan SIM cardku pada dirimu. Faqa'u lahu sajidin, kamu ikut sujud kepada si SIM card itu, ruhku itu. Karena itu yang bisa membawaku kepada provider. Dia yang bisa komunikasi dengan diriku. Tadi sama saja tubuh kita kayak HP. Tubuh ini casing, Adam namanya. Ruh tadi SIM card itu Muhammad namanya. Muhammad itu Rasul. Rasul itu utusan si SIM card. Utusan si provider Allah gitu. Maka Allah dan Muhammad antara SIM card dan provider nggak bisa. Kamu punya SIM card nggak tersambung dengan provider, nggak sambung dengan Rasulullah. Rasul utusan. Utusan si SIM card Rasulullah itu adalah SIM card. Itu loh, ruh. Aduh, manusia ini kadang-kadang. Maka tadi bagilah syariat untuk HP-nya, tarikat untuk si SIM card-nya. Kemudian perbuatan rasa adalah tawakal, itu ada pada tasawuf yang muncul nanti dari SIM card, itu dari si ruh. Tadi semua. Aduh, dengan HP aja kita sudah bisa ma'rifat pada Allah. Tadi semua. Ya. Pahami ya sahabat. Maka ibadah, abada ya'budu ibadatan, mengabdinya si casing HP kepada siapa? Sujudnya si casing HP kepada si SIM card. Maka di situ harus ada kuota. Nah, tapi cangkangnya harus ada setrum. Tuh, kita harus makan, harus minum. Tuhan siapkan lagi rezekinya. Tubuhmu dari Nur Muhammad. Tadi si casing HP-nya Nur Muhammad, SIM card-nya juga Nur Muhammad. Tapi semuanya berasal dari Nurullah, dari provider. Ya Karim, Tuhan begitu. Tiap hari Tuhan itu sebetulnya sedang membuat demonstrasi. Tiap hari, tiap waktu, tiap tahun. Ya, dia menunjukkan, ya aku lu, lewat HP. Aku lu.
Sekarang keluar sistem GPS, kata Tuhan. Nih, cara kamu mencari aku. Nih, aku kasih GPS. Cuma GPS-nya harus sadar kepada SIM card. Karena SIM card GPS tidak akan berfungsi tanpa ada SIM card. SIM card yang tersambung dengan provider. Sehingga kamu mencari alamat apapun akan ketemu. Cuma hati-hati dengan GPS-nya. GPS kadang-kadang tadi, banyak sekarang guru rohani. Tadi hanya komersial. Itu kadang-kadang membawa jalan buntu. Buntu pada dirinya, buntu pada orang yang. Maka tadi jangan aneh, didohirkan oleh kita sekarang pada saat pergi ngikutin GPS, tahu-tahu ke sawah, jalan tak berujung. Tahu-taunya ke kebun, jalan tak berujung. Malah ujungnya jurang, jalan tak berujung. Inilah kita harus cerdas memilih GPS. Semua, karena GPS itu akan membawa kamu pada dia. Tapi tadi, jangan banyak seorang orang aku mursyid. Akhirnya pulang dari Garut, harusnya Mi'raj itu pulang itu kepada Allah, bawa oleh-oleh sholat, ini bawa dodol. Nah, disuruh pergi ke Medan, bukannya oleh-olehnya sholat, malah babi ke Ambon. Nah, itulah mursyid yang tadi. Karena tadi, silakan kamu rasakan sendiri, yang pernah yang ngaku bermursyid pada siapapun. Apakah dia sudah membawamu kepada Allah? Apakah kamu sudah merasakan Allah? Sudah membuktikan Allah? Sudah merasakan Rasulullah? Kau mampu menyaksikan Rasulullah dalam setiap yang wujud, yang mawujud. Dalam diamnya, dalam geraknya, dalam asmanya, dalam namanya, dalam fiilnya, dalam sifat. Aku melihat Rasulullah, karena Rasulullah lah yang selalu bersama Allah. Hari ini Abah sudah melihat cahaya matahari. Abah nggak usah lihat matahari. Cahaya matahari lah Rasulullah. Satu ujung kepada matahari, satu ujung bersama kita. Itulah Rasulullah. Utusan si matahari ya cahaya matahari. Allahu mubtada. Nurus samawat, khobar mubtada. Dialah khobar mubtada. Untuk si khobar mubtada, matahari tidak cahaya matahari ini tidak berpisah dengan matahari ini. Gak usah kamu sampai kepada matahari, cukup lewat cahaya mataharinya. Kau sedang bersama dengan matahari. Sahabat, inilah yang harus dia. Jadi tingkat ikhlas juga sama ya. Orang tingkat ikhlas, tingkat tawakal berbeda-beda. Sama dengan tingkat yakin. Tadi semua. Jadi berapa persen sisimu, berapa persen Allah. Berapa persen sisimu, berapa persen Rasulullah, berapa persen Allah. Yakin juga sama. Ilmu yakin, ainul yakin. Itulah sesungguhnya yang harusnya kita dirubah jiwa kita. Jangan doa, baca Quran. Apakah kamu cukup dengan baca Quran langsung soleh? Ya enggak. Apakah kamu dengan baca Quran, kamu langsung adalah iman? Ya enggak. Karena itu bacaan, tapi kamu nggak sadar siapa yang baca. Apakah pada saat kamu baca resep langsung kenyang kamu? Ya enggak, kamu harus masak. Pada saat kamu baca cara belajar naik sepeda, apa kamu udah bisa sepeda? Belum. Ini orang sekarang baru bisa baca kitab, ngomongin surga kayaknya udah baru pelannya doang. Si kitab menceritakan tuh sorga. Kamu duduk di pelang sorga. Kamu duduk di pelang belajar sepeda, tapi kamu belum nyoba naik sepeda. Inilah hidup adalah proses perjalanan yang harus kamu buktikan. Maka itu kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan bisa merubah. Tapi perubahanku sudah nyata ada, wujud. Tergantung berapa persen kamu rubah. Itu maksudnya berubah, sahabat. Itulah bahasa ikhtiar yang tawakal. Siapa yang ikhtiar kalau kamu gagal lagi? Tadi. Makanya dalam hikam itu yang pertama min alamatil i'timadi alal amal nukson rajaida wujudi jalal. Cirinya orang bersandar pada amal, dia akan kecewa pada saat terjadinya ketidakberhasilan, kegagalan. Baru yang kedua, iradatu katajrid ma'iqamatil iyaqatil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatu katajrid inhitatun anil himmati aliyah. Asbab tetap Allah, tajrid Allah, Maliki dan Syafi'i. Syafi'i lillah, percaya pada Tuhan yang ngasih rezeki, tapi dia berbuat ikhtiar. Malik percaya juga yang ngasih rezeki Allah. Tawakalnya adalah dia menggunakan tawakal. Dia percaya dengan menyandarkan pada Tuhan tawakal itu. Itulah wa may yattaqillaha. Baru yang ketiga, sawabikul himami la tahrikul aswaru akbar. Sekuat apapun, hei casing-casing HP, hei manusia-manusia, selama kamu jiwanya nggak diaktifkan, tidak akan bisa. Karena hanya Allah yang bisa. Sekuatnya himmah yang kamu lakukan, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Belajar ke sorga, nggak cukup cerita tentang sorga.
menuju sorga. Tidak cukup cerita tentang sorga. Belajar ilmu ma'rifat, nggak cukup kamu belajar tentang ilmu ma'rifat. Karena ma'rifat itu rasa. Dan itulah pengalaman rohani. Maka orang yang merasakannya pasti akan cerita banyak tentang itu. Karena dia mengalaminya. Dari semua sahabat. Kemudian barulah yang keempat, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu. Nah ini orang sekarang ini kerja gua, ke kebun gua, ke sawah gua. Asbabnya salah, tajridnya salah. Padahal kata apa? Orang yang punya PT sekalipun, selama dia melihat afal Allah, asma Allah, sifat Allah, tajrid. Tajrid itu bukan diam, diam bersama Allah, ikhtiar bersama Allah. Itulah tawakal. Tetap abid ma'bud, nggak ada manis tanpa gula, nggak ada asin tanpa garam, nggak ada Allah tanpa Rasulullah. Itu loh, sama saja. Cuma kalian kadang-kadang ngomongin Allah takut, ngomongin Rasulullah takut. Kamu rasakan Allah dan Rasulullah. Kamu lihat Allah dan Rasulullah dalam setiap perkara. Dalam dirimu, di luar dirimu. Dohir batin, dohir Muhammad. Dohir Muhammadur Rasulullah. Batin la ilaha illallah. Nyata. Dohir batin, dohir batin. Wal awal dia, wal akhir dia, wal dohir dia, wal batin dia. Ini hanya drama dia semuanya. Bersama Muhammad. Zat dan sifat. Hanya drama. Kayak gula, manis dan gula. Udah dibikin bolu, udah dibikin bol ini, udah dibikin semua ya kue yang manis. Sebetulnya permainan tadi. La ilaha illallah pada manis, Muhammad Rasulullah pada gula. Segala permen merek apapun hanya permainan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada wujud Adam permennya itu. Kitalah Allahu Akbar. Begitu nyata tiap hari Tuhan mengajarkan dia dan Rasulullah. Maka tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada Muhammad, ada Nur Muhammad. Sadari semuanya. Muhammad baginda Nabi yang di Madinah mengajarkan syariat pada tubuh kita. Tapi hakikatnya ada pada nurnya, ada pada kita. Tadi semua. Kalau mau jarah ke makam beliau. Karena tadi jasad ya jasad. Sesungguhnya hakikatnya ruhnya tidak pernah mati bersama dirimu. Itulah setiap kelahiran bayi yang selalu disambut dengan marhaban. Marhaban ya nurul aini. Marhaban ya terus semua. Ya Nabi salam alaika. Itu yang selalu akan datang. Hakikat Nur Muhammad pada segala makhluk dari semua. Ya. Maka inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Jadi kata ikhlas, mukhlas, ya tadi semua ya. Jangan dicampuri dengan iri, dengki, hasud. Maka marilah hakikat Allah di alam dunia ini mentauhidkan Allah, mengawinkan segala perkara. Dengan tauhid lampu ini menyala. Dengan tauhid segalanya akan bersatu. Dengan tauhid Allah ajarkan kawin. Buah yang ada hasil kawin tauhid. Kawinkan putik dan benang sari menghasilkan buah. Kawinkan laki-laki dan perempuan menghasilkan anak. Kawinkan kabel biru, kabel merah, tauhidkan, satukan, ahadkan, al-abid wal ma'bud. Wahid pasti ada di situ. Termasuk juga tawakal. Al-abid wal ma'bud, dohir dan batin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kawinkan. Maka kenapa di alam dunia ini semua kawin? Semua kawin. Mau listriknya, mau elektroniknya. Ini kan kita ini sedang kawin ya antara positif dan negatif, elektron dan proton. Ya sahabat, antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka nyalalah laib kita. Kalian bisa melihat Abah dari manapun karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada HP-nya dohir, la ilaha illallah, SIM card-nya Muhammadur Rasulullah adalah HP-nya. Dan tidak bisa dipisah. Ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar bagian si casingnya, tapi ikhtiarnya jangan pada ikhtiar casing HP, karena ikhtiar yang tidak dilandasi dengan SIM card tidak ada apa-apa. Kamu saya ikhtiar tapi nggak tersambung, bukan ikhtiar namanya. Maka inilah banyak orang ikhtiarnya kenceng, kerja kerasnya cendeng, tapi karena nggak kerja kerjas, nggak kerja cerdas, lintas, integritas, tuntas, ikhlas. Itulah orang yang proses menuju ikhlas, mukhlis. Orang yang sudah ketemu dengan ikhlas disebut mukhlas. Dan iblis sudah berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ar wa la ubyanahum ajmah. Illa ibadaka minhum al mukhlasin. Mukhlas. Berarti mukhlas sudah tawakal pada dalang. Fi'ilku fi'il dalang, sifatku sifat dalang. Asmaku asma dalang. Zatku zat dalang. Wahdaniyatil af'al, wahdaniyatil asma, wahdaniyatil sifat, wahdaniyatil zat. Satukan ahad semua. Qul huwallahu ahad. Yang dohir Muhammadur Rasulullah. Yang batin la ilaha illallah pada dirimu.
dan di luar dirimu. Itu minimal satukan dulu, gula dan manis. Jangan ngaku ahlussunnah wal jamaah masih firqah jasad dan ruhnya. Anda la ilah. Makanya kan kata di masjid ditaruh Muhammad kanan, ditaruh Allah kanan, Muhammad di kiri. Coba, itu kan tidak paham. Bagaimana mungkin jasadmu di kanan, ruhmu di kiri? Inilah kadang-kadang orang sekarang nggak mau belajar. Semua ya, itu saja barangkali yang Abah sampaikan. Masih ada beberapa hal yang beberapa dari Lataiful Isyarah, dari kitab tafsir Lataiful Isyarah, dari tafsir dari kitab beberapa kitab yang Abah sudah coret-coret di sini sebetulnya. Tapi tidak apa-apa ya. Biarkan Tuhan sampai di mana Dia mengajarkan pada kita. Makanya Abah kadang-kadang udah coret-coret, nanti ngomong lain lagi dari semua. Karena sudah leburkan pada biar mulut ini nggak nyalahkan kepada orang, biar mulut ini nggak salah bicara. Udah Abah sebagai speaker saja, karena speaker itu bunyi bukan speaker, tapi bukan kabel, bukan mikrofon, bukan mulut, tapi ada hidup yang bicara. Kalau kamu lihat sebagai hidup yang bicara, maka ada faidah, ada manfaat. Tapi kalau kamu lihat sebagai Abah Setu itu hanya bangke, hanya speaker yang berbunyi. Tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua panjenengan, berkah. Hari ini lebih berkah, lebih berkah, lebih berkah. Berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, bahagia hatinya. Itulah tujuan hidup, sahabat ya. Sehat-sehat, ayo terus belajar dari semua. Kita memang berproses. Kayak kue kita ini, kayak resep. Sekali keasinan, sekali kemanisan, sekali keasinan. Nggak apa-apa, namanya hidup. Sekali salah, sekali benar, sekali salah, sekali benar. Sekali sakit, sekali sehat, sekali... Itu memang pelajaran dari Dia untuk melatih kita sabar. Sabar itu tidak bisa dilakukan oleh kita, kecuali oleh Allah kepada kita. Ya. Terima kasih ya buat teman-teman di TikTok yang sudah berbagi. Abah doakan lebih berkah segalanya. Teman-teman di Facebook, teman-teman di YouTube, semua hanya ingin menggunakan. Tadi maaf, malam Abah adalah tidak live karena namanya manusia. Manusia itu tadi, ada sisi manusia. Tadi juga buat tamu yang pada datang setelah Isya, Abah tidak hadir karena tadi malam itu kemarin ada acara ya. Di rumahnya Bang Haji Roma tadi semua, sampai Abah nggak pamit sama Bang Haji Roma tadi semua karena memang sudah hampir drop, hampir pingsan di rumahnya Pak Haji Roma itu tadi semua. Akhirnya mencari klinik yang dekat tadi semua, akhirnya ujung-ujungnya pulang tadi semua karena jam 11 masih di klinik tadi semua ya.